فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah waffaqahallahu ta'ala ifsya'us salami. Berkata Syekh Ummu Abdillah waffaqahallahu ta'ala, bab baru, bab ifsya'us salam, menyebarkan salam. Dari kata fasya yafshu, menyebar. Kalau ifsya, afsya yufshi, berarti menyebarkan. Menyebarkan salam, menebarkan salam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala al-mujallad al-awwal safhah 74 rakam hadis 54 haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bisa sempurna imannya. Catatan kaki nomor 1, hudifat nunur raf'i li ghairi nasibin wala jazimin wa hadza lughah. Di sini disembunyikan nun rafa, seharusnya wala tu'minuna, karena i'rabnya marfu. Fi'il mudhari' di sini i'rabnya marfu, tidak ada nasib, tidak ada jazim. Namun di sini dibuang nunnya. Ini enggak apa-apa, ini bahasa. Jadi fi'il mudhari' yang marfu dengan thubutun nun kadang dibuang nunnya dalam kondisi marfu. Seperti di sini wala tu'minu, seharusnya wala tu'minuna. Wala tu'minuna. Namun di sini dibuang nunnya, enggak apa-apa, itu adalah bahasa. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak bisa beriman sampai kalian itu saling mencintai. Sebagaimana yang sering kita jelaskan bahwasannya hubungan kepada manusia itu adalah wasilah untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kepada Allah adalah ghayah. Hubungan kepada Allah adalah tujuan utama, dan hubungan kepada manusia adalah wasilah. Kita tidak bisa menjalin hubungan kepada Allah tanpa menjalin hubungan kepada manusia. Dari mana kita tahu halal dan haram kalau enggak dari manusia yang lain? Maka sebagaimana yang
pernah kita jelaskan, silah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ghayah, tujuan. Seorang hamba tujuan hidup di dunia ini adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan seorang hamba dengan Allah adalah ghayah, adalah tujuan utama. Nah, tujuan utama ini nggak bisa tercapai kecuali dengan adanya perantara, yaitu wasilah, yaitu hubungan kepada manusia. Kita nggak bisa memperbaiki hubungan kepada Allah kalau kita tidak bisa memperbaiki hubungan kepada manusia. Karena itu dikatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bisa berterima kasih kepada Allah orang yang nggak berterima kasih kepada manusia. Kita harus berterima kasih kepada manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di sana hukuk dan kewajiban kita kepada orang lain, kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada suami, kepada istri. Semua itu adalah untuk menjalin hubungan yang baik, yang tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik kepada suami, hubungan baik kepada istri, hubungan baik kepada kedua orang tua, hubungan baik kepada kawan, hubungan baik kepada siapa saja di dunia ini, tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan kepada Allah. Karena tadi rumusnya itu dipegang. Tadi itu rumus. Hubungan kepada Allah itu adalah tujuan utama. Hubungan sesama manusia itu adalah perantara. Makanya dikatakan di sini wala tu'minu, kalian enggak bisa beriman. Kalian enggak bisa menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala hatta tahabbu, sampai kalian saling menjalin hubungan baik. Tahabbu maknanya mencintai dengan baik, bukan cuma saling mencintai buta atau mencintai secara dusta. Menjalin hubungan palsu. Ini tahabbu di sini adalah menjalin cinta yang sidq, yang jujur. Sesama kaum mukminin mencintai dengan tulus, menuntut adanya nasihat, menuntut adanya memperingatkan dari keburukan, menuntut adanya saling mengingatkan kepada kebaikan. Itu makna tahabbu. Jadi di sini dalam hadis ini disebutkan dua pondasi, wala tu'minu, ini adalah ghayah, hatta tahabbu, kalian enggak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Ini dalil bahwasanya saling mencintai sesama manusia adalah wasilah. Seperti kalian gak akan bisa ke Surabaya kalau kalian gak naik mobil, gitu. Kalian gak akan bisa ke Surabaya kalau kalian gak naik mobil. Demikian juga kalian gak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, gak bisa menjalin hubungan baik dengan Allah kalau kalian gak menjalin hubungan baik dengan manusia. Maka hubungan baik kepada manusia, kepada kaum mukminin itu adalah wasilah. Itu adalah wasilah. Karena itu nanti sebagian wasilah dikorbankan demi ghayah. Kalau orang faham rumus ini, mana wasilah, mana ghayah, nanti akan faham kapan ketika ada bertabrakan antara mempertahankan hak Allah Subhanahu wa taala atau mempertahankan hak manusia. Ketika bertabrakan antara tujuan dan perantara, maka dimenangkan tujuan. Dimenangkan tujuan. Kalau kita menjalin hubungan baik dengan orang itu akan merusak keimanan kita, akan merusak akidah kita, maka dikorbankan. Dengan sebagian orang untuk tidak menjalin hubungan baik enggak apa-apa, demi menjaga hubungan baik kepada Allah. Faham di sini rumusnya ya ikhwah? Ini dipegang betul rumus ini. Hubungan kepada Allah adalah tujuan utama dan hubungan kepada manusia adalah wasilah. Karena itu ketika nanti dalam sebagian enggak mungkin semua, dalam sebagian keadaan kita harus memilih antara menjaga hubungan baik dengan Allah atau menjaga hubungan baik dengan manusia, kita pilih untuk menjaga hubungan baik dengan Allah.
Kalau berkawan dengan sebagian orang tadi kita bisa menjadi buruk, maka kita tinggalkan. Makanya di sana kawan itu, manusia itu dibagi menjadi manusia yang baik dan manusia yang buruk. Manusia yang baik dibaiki, dikawani, manusia yang buruk dinasihati dan dijaga jarak. Enggak kemudian semua orang dia harus dibaiki, enggak semua orang dicintai. Maka hatta tahabbu di sini harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang lain. Aiman, tutupkan pintunya tolong. Paham ya ikhwah di sini? Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Karena tadi kita nggak bisa beriman kepada Allah kalau nggak menjalin hubungan dengan manusia, hubungan baik dengan manusia. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian ku beritahu pada sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian bisa saling mencintai? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka di sini Nabi alaihi salatu wassalam membimbing dan menunjuki kita kepada sebagian perkara yang bisa menjadi sebab terjalinnya cinta sesama kaum mukminin, yaitu saling menyebarkan salam. Bukan hanya salam saja, ada banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjadi sebab terjalinnya hubungan baik. Di antaranya adalah saling memberi, saling ihsan, saling menasihati. Di antaranya juga adalah saling memberikan salam. Maka salam ini adalah sebab untuk mencintai. Apabila salam itu diberikan secara tulus, maka hati-hati akan menjadi tertarik untuk saling mencintai dan menyukai. Oleh karena itu nanti ketika dengan sebagian orang sudah tidak bisa lagi dijalin cinta, maka diputus untuk mengucapkan salam kepadanya. Seperti seorang laki-laki kepada lawan jenis gak boleh mengucapkan salam. Karena apa? Karena gak boleh mencintai dengan cinta yang haram. Gak boleh mengucapkan salam. Laki-laki, anak-anak pondok laki-laki kemudian ketemu anak pondok perempuan terus mengucapkan salam, gitu ya, gak boleh. Karena itu nanti masuk dalam batasan cinta yang terlarang. Gak boleh. Demikian juga dengan ahlul bidah yang memusuhi dakwah misalnya. Ketika nanti menjalin cinta dengan dia akan menimbulkan mafsadah, maka juga tidak disuruh untuk mengucapkan salam. Cukup mencintai dalam hati saja, mencintai karena mereka masih orang Islam, mencintai mereka masih sesuai dengan kadar keimanannya, gitu. Jadi sama kayak laki-laki dengan lawan jenis gitu loh, nggak boleh mengucapkan salam. Bukan berarti barok, bukan berarti nggak mencintai sama sekali ya. Cinta laki-laki ketemu perempuan sesama mukmin ya mencintai, cinta imannya. Tapi kan nggak boleh mengucapkan salam karena nanti akan menimbulkan fitnah. Sama dengan ahlul bidah yang memusuhi juga seperti itu. Cukup mencintai mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka, ada wala karena mereka masih muslim, tapi nggak boleh dijalin cinta yang terlarang bersama mereka, kemudian saling sapa, saling kawan, saling duduk bersama. Ini akan merusak akidah, akan merusak keyakinan, akan menularkan syubhat, sehingga tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam. Maka semua itu dikembalikan, hadis yang umum seperti ini dikembalikan kepada batasan-batasannya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya salam yang baik adalah salam yang diucapkan dengan tulus. Karena salam itu maknanya berat,
maknanya mulia, maknanya agung. Assalamualaikum mendoakan keselamatan, artinya mencintai. Jadi seorang yang mengucapkan salam artinya dia mencintai orang yang disalami. Maka gak boleh salam itu diucapkan dengan dusta. Kamu membenci, kamu memusuhi, tapi lisanmu mengucapkan salam. Ini nifaq. Ini adalah nifaq. Maka kalau memang betul kamu mengucapkan salam, ya harus dilaksanakan dengan benar. Dicintai dengan cinta yang jujur, yang sesuai dengan batasan syar'i. Jangan penuh dengan kedustaan, jangan penuh dengan tipu-tipu. Di belakang kamu menikam, di belakang kamu memusuhi, tapi di depan kamu mengucapkan salam. Ini bentuk nifaq. Ini termasuk dzul wajhain, dua wajah. Maka kita itu jadi orang itu apa adanya. Kalau memang kita nggak suka agamanya dia, kita nggak suka manhajnya dia, ya udah kita nggak salam. Karena kita tahu tadi nggak ada manfaat untuk mengucapkan salam, nggak ada manfaat untuk saling mencintai dengan dia. Dan juga memang kita membenci, kita menampakkan kebencian sebagai bentuk ingkar, sebagai bentuk kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala atas kemungkaran yang ada di muka bumi. Sehingga kita nggak mengucapkan salam. Jadi lebih baik jadi orang apa adanya daripada tipu-tipu. Daripada tipu-tipu. Dunia ini sudah terlalu banyak tipu-tipunya, maka jangan ditambahi lagi tipu-tipu atas nama agama. Dunia ini sudah terlalu banyak tipu-tipunya, tipu-tipu atas nama dunia, tipu-tipu atas nama pekerjaan, tipu-tipu atas nama, pokoknya urusan dunia. Jangan ditambahi dengan tipu-tipu atas nama agama. Jadi orang apa adanya. Kalau memang kamu suka, senang, ridho dengan agama orang itu, ya ucapkan salam. Kalau enggak, ya udah nggak usah ucapkan salam. Kalau memang dia layak untuk diberlakukan, disikapi seperti itu. Jadi kita ini nggak mau tipu-tipu, nggak mau mulut kita mengucapkan salam tapi hati kita benci. Daripada seperti itu, yang mending nggak usah salam, nggak apa-apa. Salam itu nggak wajib. Mengucapkan salam nggak wajib. Maka Nabi di sini menyuruh untuk menjalin cinta dengan yang tulus, yang jujur. Kalau memang kamu cinta agamanya, ya udah ucapkan salam. Itu akan menambah kecintaan dan akan menjalin cinta yang tulus. Qala Ibnu al-Arabi fi ma naqalahu al-Hafidz anhu fil Fath al-Mujallad 11 Safhah 18. Berkata Ibnu al-Arabi dalam apa-apa yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari beliau dalam Fathul Bari, fihi anna min fawaidi ifsya'i salami husul al-mahabbati bainal mutasalimin. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya di antara manfaat dari menyebarkan salam adalah terjalinnya rasa cinta antara orang-orang yang saling mengucapkan salam dan saling menjawab. Ini akan terjalin hubungan kecintaan, terjalin hubungan cinta sesama para orang-orang yang mengucapkan salam. Karena Nabi mengatakan idza fa'altumuhu tahabbtum. Tahabbtum adalah jawab dari idza. Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Berarti kalau kalian mengucapkan salam, maka kalian akan saling mencintai. Maka dikatakan Ibnu Arabi di antara manfaat menyebarkan salam adalah terhasilkannya rasa cinta di tengah-tengah atau di antara orang-orang yang mengucapkan salam. Wa kana dzalika lima fihi min i'tilafil kalimah. Kenapa kok mengucapkan salam saja bisa menjalin rasa cinta? Yang demikian itu adalah disebabkan apa-apa yang ada di dalamnya dari i'tilafil kalimah, dari bersatunya pendapat, dari bersatunya hati. I'tilafil kalimah, bersatunya menjadi satu kata.
Lita'ummal maslahatu, supaya maslahat menjadi lebih umum. Kalau kita baik, kalau kita mendapatkan kebaikan, kita juga ingin saudara kita mendapatkan kebaikan. Makanya kita juga ucapkan, doakan kepada dia, assalamualaikum, semoga keselamatan pada kalian, supaya maslahatnya bukan hanya kena kita sendiri, tapi diumumkan, diperluas. Ita'ummal maslahah biwuqu'il muawanati ala iqamati syara'i'iddin, dengan terjadinya muawanah, saling tolong menolong, ala iqamati, untuk menegakkan syariat-syariat agama. Makanya disuruh untuk mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang enggak dikenal. Orang yang dikenal seperti kawan, orang yang enggak dikenal supaya terkena dakwah. Kepada orang awam yang enggak kenal, enggak apa-apa ucapkan salam. Siapa tahu dia nanti tertarik untuk mempelajari dan mengenali agama ini. Makanya disuruh oleh Nabi SAW mengucapkan salam kepada yang kenal maupun yang enggak kenal. Selama dia muslim, selama zahirnya muslim, maka ucapkanlah salam. Wa ikhza'il kafirin, demikian juga untuk mengikhza'il kafirin, untuk menghinakan orang-orang kafir. Karena salam adalah semboyannya orang muslim dan hanya diucapkan kepada orang muslim. Kepada orang kafir enggak boleh. Kalau kepada orang kafir dikasih catatan, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Gitu cara mengucapkan salam kepada kerumunan atau kumpulan orang-orang kafir. Assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Kalau kalian nggak ngikuti ya nggak dapat, nggak didoakan. Wahiyya kalimatun idza sumi'at akhlasatil qalba alwa'ilaha anin nufuri ilal iqbali ala qailiha. Dan ini adalah sebuah kalimat, sebuah kata, sebuah ucapan yang apabila didengar dia akan menyelamatkan hati yang mendengarnya, hati yang memperhatikannya, dari awalnya itu saling berjauhan, anin nufur, awalnya saling menjauhi, awalnya saling membelakangi, diselamatkan dan dipalingkan ilal iqbal, menjadi tertarik. Makanya disuruh untuk mengucapkan salam kepada orang yang nggak dikenal, yang awalnya saling nggak kenal, awalnya saling nggak mengetahui, awalnya saling nggak mengenali, disuruh untuk mengucapkan salam supaya dia awalnya menghadap ke belakang, dia balik kepada kita, balik kepada kita. Ilal iqbal ala qailha, berubah menjadi menghadap kepada pengucapnya. Dan ini terbukti, salam ini terbukti sangat ampuh. Dapat salam dari fulan misalnya, yang awalnya sesama kaum mukminin agak renggang, masalah-masalah biasa, masalah-masalah dunia, masalah-masalah pribadi, kemudian kita katakan, antum dapat salam dari fulan. Oh ya, waalaikumsalam. Minimal kalau enggak nyambung lagi, minimal dekat, minimal enggak sejauh kemarin, minimal enggak sejauh kemarin. Antum mendapat salam dari fulan, oh ya. Kalaupun nggak bisa sambung, paling nggak yang awalnya itu jaraknya 50 meter hatinya. Hati itu kadang kita itu 1 meter aja, kadang hatinya 70 meter, kadang 100 meter, walaupun badannya dekat. Walaupun badannya dekat, jarak duduk kita walaupun dekat, satu ruangan ini kan, para umat satu ruangan ya kan. Kalau dihitung paling cuma berapa meter, 3 meter. Tapi hatinya ada yang 100 meter, ada yang 1 kilo, macam-macam. Ada yang sampai nyebrang pulau, macam-macam. Maka kalau diucapkan salam ini akan menjadi dekat.
Syaratnya salam yang tulus. Kalau salam palsu-palsu tidak masuk. Jadi harus dikasih catatan ya, salam yang palsu-palsu, salam yang tipu-tipu ini di dalam pembahasan kita ini sudah kita letakkan dari tadi, nggak masuk. Salam tipu-tipu, salam palsu. Karena banyak orang bisa nifak seperti itu, hatinya benci tapi nifak dia, nifak, nggak masuk dalam pembahasan kita. Ada juga orang yang hatinya benci tapi memang niatnya baik untuk menyambung, ada juga seperti itu. Itu masuk dalam pembahasan ini, masuk. Pokoknya asal tulus lah, salam itu diucapkan dengan tulus, masuk dalam pembahasan ini. Tapi kalau udah salam diucapkan tipu-tipu, nah ini tidak masuk. Sering saya dengar salam yang tipu-tipu seperti Assalamualaikum, wah itu ngajak salam, ngajak gelut. Salam tapi kayak ngajak gelut. Jadi sengaja untuk menekan kita gitu loh, karena kita mungkin lah nyapa tapi disalami keras-keras. Assalamualaikum. Nah ini tidak tulus ya ikhwan, enggak gitu. Salam itu untuk baik. Maka kita kalau memang nggak suka ya udah, daripada kita bohong-bohong, daripada kita tipu-tipu nggak kita ucapkan. Tapi mereka enggak. Kadang di depan wajah kita Assalamualaikum, nah itu kan enggak, bukan penggunaan salam yang benar. Salam bukan untuk itu, salam bukan untuk itu. Maka semua pembahasan ini adalah salam yang diucapkan dengan tulus. Adapun salam yang tipu-tipu ini tidak masuk. Waqala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad 11 safhah 18. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarirun an Asy-Syaibani an Asy'atha ibn Abi Sya'tha an Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin an al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma annahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara. Sampai ke mana? Lihat mana? Rasulullah memerintahkan kami dengan 7 perkara. Bi'iyadatil maridi. Yang pertama suruh untuk menjenguk orang sakit. Karena itu sebagian ulama mengatakan wajib menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaiz, dan ikut melayat jenazah, ini juga fardu kifayah. Tashmitil atis, dan menjawab seorang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah, namanya tashmitul atis. Wa nasrid dhaif, dan juga menolong orang yang lemah. Wa aunil madlum, dan menolong orang yang didolimi. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Wa ibraril muksim, dan menjawab sumpahnya seorang yang bersumpah, memenuhi sumpahnya orang yang bersumpah. Misal dia minta kepada kita dengan cara bersumpah, demi Allah aku meminta ini darimu, maka kalau memang kita mampu dan tidak membahayakan kita, wajib kita penuhi. Sebagaimana kemarin dalam Fathul Majid dalam bab la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Ibrarul muksim, memenuhi permintaan orang yang bersumpah. Wa naha anisyurbi fil fiddah, selain beliau memerintahkan dengan 7 perkara, beliau juga melarang dari beberapa perkara. Di antaranya adalah makan dan minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya nggak boleh. Laki-laki perempuan nggak boleh menggunakan perabot yang terbuat dari emas murni atau perak asli. Nggak boleh dipakai makan, nggak boleh dipakai minum. Sendok nggak boleh dari emas, sendok nggak boleh dari perak, piring nggak boleh dari emas, nggak boleh dari perak. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wa nahana an takhattumidz dzahab, dan Nabi SAW melarang kami dari membuat cincin dari emas.
Ini untuk laki-laki, untuk perempuan boleh. Untuk laki-laki nggak boleh memakai emas, dan untuk perempuan boleh. Wa an rukubil mayathir, jamak dari maisarah atau misarah. Catatan kaki nomor 2, wita'un mahsyuwun yutraku ala rijlil ba'iri tahta rakibi. Sebuah tempat atau alas yang dihias, mahsyuwun dihias, yang ditaruh, dilewatkan kaki unta, biasanya dipakai alas untuk penunggang. Al-mayathir adalah sebagian dari jenis pelana atau alas yang ditaruh di atas kendaraan, yang itu buatan orang ajam yang sangat mewah. Nabi SAW melarang kaum mukminin untuk menggunakannya. An-ruku bil mayathir, menunggangi atau menggunakan alas kendaraan dengan alas yang terlalu mewah, yang ada ukiran-ukirannya, yang ada motif-motifnya yang benar-benar mewah. Dulu dikenal buatannya orang ajam. Apalagi yang al-hamra, yang warnanya merah, yang sangat mewah sekali, ini dilarang karena mengandung israf dan tabdzir, mengandung tabdzir. Banyak orang-orang kufar zaman sekarang melapisi kendaraan-kendaraan mereka dengan emas, dengan titanium, dengan yang terlalu mewah. Tidak boleh, terlalu mewah sekali nggak boleh. Jadi mayathir adalah jamak dari maisarah, alas yang dibuat oleh orang ajam yang terlalu mewah. Qala wa an lubsil hariri wad dibaji wal qisi wal istabraq, dan juga menggunakan dan memakai sutra murni. Ini juga untuk laki-laki. Catatan kaki nomor 1 itu dibaliknya. Catatan kaki nomor 1 dibaliknya. Al-hariru alladhi yakunu min dudatil qazzi haramun lubsuhu ala rijali dunan nisa. Sutra yang dia dibuat benar asli dari ulat duda, dari ulat sutra, hukumnya haram dipakai untuk laki-laki tapi tidak haram untuk wanita. Wad-dibaj wal qisi wal istabraq anwa'un minal harir. Semua itu adalah nama-nama atau jenis-jenis macam-macam dari sutra. Perempuan boleh, tapi nanti makruh. Kalau benar-benar mahal itu nanti makruh. Buat apa mahal-mahal? Untuk nutupi tubuh yang penuh dengan dosa itu. Buat apa mahal-mahal pakaian kita? Buat apa mahal-mahal? Tubuh kita ini penuh dosa. Ya sewajarnya saja, bagus-bagus boleh, tapi jangan terlalu yang mahal-mahal sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Buat apa? Syahidnya adalah wa ifsya'is salam. Wa ifsya'is salam, disuruh oleh Nabi SAW untuk menyebarkan salam. Qalat la yukhassu bihi ahadun minal muslimin duna ahadin. Salam ini tidak dikhususkan sebagian dari kaum muslimin tanpa sebagian yang lain. Tidak boleh dikhususkan. Salam untuk semua orang, kecuali yang dikecualikan oleh dalil tadi. Tapi yang maksud di sini tidak dikhususkan di sini adalah kemudian mengenal hanya kawannya saja yang disalami, atau hanya pelanggannya saja yang disalami, atau hanya orang-orang kaya saja, atau yang setara dengan dia. Orang-orang kaya hanya mengucapkan kepada orang-orang kaya, atau mengkhususkan pakai ras. Yang Sumatera nyalami Sumatera tok, yang Jawa dikacangin. Pembulian di pondok-pondok seperti itu. Jadi kalau orang yang lain dari rasnya nyapa dibilang so akrab. Nggak boleh seperti itu. Jadi la yukhassu bihi ahadun minal muslimin duna ahadin, tidak boleh dikhususkan salam ini sebagian kaum muslimin, mengkhususkannya pakai selain syariat, nggak boleh.
dikhususkan hanya strata sosial atau tadi ras, suku. Adapun mengkhususkannya dikarenakan dalil, ini bukan mengkhususkan namanya. Kita nggak mengkhususkan. Cuma kita nggak melakukan salam itu karena ada tuntutan yang lain gitu aja. Nggak khususkan. Kita nggak mengucapkan salam kepada khusus cuma kawan kita, hanya sesama kampung baru tok mengucapkan salam gitu. Salah. Kalau antum hanya mengucapkan salam kepada kawan-kawan yang sesama kampung baru tok, salah. Kepada orang awam ucapkan salam. Lewat di perkumpulan-perkumpulan mereka ucapkan salam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laits an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun. Dari hadisnya Abdullah bin Amr bahwasanya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimana yang paling bagus bentuk Islamnya seseorang? Qala tut'imut ta'am, engkau banyak memberi makanan berupa makanan matang, tut'imut ta'am. Wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau suka menyebarkan salam baik kepada orang yang kau tahu maupun kepada orang yang enggak kau kenal, kepada orang yang kau kenal maupun yang enggak kau kenal. Kenapa ini menjadi Islam yang paling afdol? Versi jawaban Nabi kepada orang tadi, karena ini menunjukkan seorang itu semangat di dalam menyebarkan agama Islam, semangat di dalam menyebarkan syiar Islam. Dan seperti ini harus jujur, harus benar-benar sejalur, bukan cuma semangat salam toh, tapi menunjukkan seorang itu juga semangat di dalam syiar-syiar agama yang lain, semangat dalam talabul ilm, semangat dalam halal, menjauhi haram, semangat. Bukan cuma modal doang, bukan modal salam doang. Gak boleh cuma sekedar sebagian-sebagian gitu aja agama diamalkan sebagian-sebagian, enggak. Semua jawaban Nabi itu adalah menyeluruh. Tut'imut ta'am, maknanya dia adalah orang yang derma, orang yang suka berbuat baik kepada orang yang suka menyebarkan kebaikan, mendoakan orang lain. Wa taqra'us salam. Jadi tut'imut ta'am adalah bentuk kebaikan duniawi. Tut'imut ta'am adalah bentuk kebaikan duniawi dengan memberikan makanan. Wa taqra'us salam ini adalah kebaikan berupa agami sampai berupa agama. Karena salam itu yang dia mendoakan selamat. Maka orang yang mendoakan selamat itu juga semangat untuk memberi nasihat, semangat memberikan ilmu, semangat untuk mengingatkan. Itu makna salam. Jadi dipahami betul makna salam itu. Salam itu adalah mendoakan semoga kamu selamat. Gimana caranya supaya orang lain selamat? Dinasihati, diberikan ilmu, diajari, salah diingatkan. Ketika ingin melakukan keburukan, dibendung dari keburukan. Itu namanya ucapkan salam. Cuma modal salam doang, salam palsu toh, atau salam yang tidak hakiki, ya itu kurang maksimal. Mengucapkan salam yang sesungguhnya adalah orang yang semangat dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi tut'imut ta'am adalah kebaikan berupa dunia, mengenyangkan perut orang lain. Wa taqra'us salam, mengenyangkan hati orang lain, mengajak orang lain baik. Ini yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Dulu guru-guru kita itu, mereka kalau taklim, mereka juga menyuguhkan makanan. Setelah perut mereka dikenyangkan, hatinya juga diisi. Itu ya ikhwan. Jadi di sini tuh ta'imut ta'am, memberikan suplai gizi jasmani, wa taqra'us salam, memberikan suplai gizi rohani. Ini yang juga dilakukan oleh guru-guru kita dahulu. Mereka adalah orang yang semangat menyuplai gizi secara jasmani dan juga rohani. Ngaji sekaligus dikasih makan, kasih jajan. Jadi bukan muridnya yang malah kasih jajan kepada gurunya, enggak, gurunya yang ngasih jajan kepada murid-muridnya.
Itu yang kita dapati dari guru-guru kita dahulu. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Ini adalah amalan Islam yang paling afdol. Kenapa? Karena orang itu benar-benar jadi orang yang baik. Dia mengenyangkan orang lain secara jasmaninya dan juga mengenyangkan orang lain secara rohaninya. Menginginkan orang secara jasmani baik, juga menginginkan secara rohani baik. Itu penjelasan hadis yang secara mendalam. Jadi bukan cuma takra'us salam yang cuma di lisan tok, enggak gitu Pak. Konsep salam itu enggak gitu. Salam itu maknanya dalam. Kamu memberikan kebaikan rohani kepada orang lain. Tut'imut ta'am adalah memberikan kebaikan jasmani. Takra'us salam adalah memberikan kebaikan rohani. Orang kalau sudah dipenuhi dengan dua perkara ini, hatinya baik kepada orang lain, dia ingin orang lain baik secara jasmani dan juga rohaninya, dialah orang yang baik. Islam khair, Islamnya yang terbaik. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, syahidnya tadi ala man arafta wa man lam ta'rif. Pada siapa saja, didakwai pada siapa saja. Kecuali orang-orang yang sudah diketahui enggak bisa didakwai atau sudah sulit untuk didakwai, atau bahkan mungkin mereka dulu sudah pernah mengenal dakwah ini kemudian pergi dari dakwah ini, ya udah lain lagi ceritanya. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala al-mujallad rabi' atau rakam atau safhah 1705 rakam hadis 2162 hadatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujr qalu hadatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far anil Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu bertemu dengan dia maka ucapkanlah salam kepada dia. Wa idza da'aka fa'jibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah. Wa idza istansahaka fansahlah, apabila dia meminta kepadamu nasihat, nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu, apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'u, apabila dia meninggal maka layatlah jenazahnya. Wa aslu fil Bukhari biduni wa idza stansahaka fansahlah. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini aslinya juga ada pada Imam Al-Bukhari tanpa lafaz wa idza stansahaka fansahlah. Baik, ini dulu ya ikhwan. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang karena ini sudah habis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.